Oke, buat Nurul, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu mau diskusi soal apa? Secara umum Mbak, ini kan saya pernah magang nih, Hmm, pernah magang di salah satu bank syariah di Indonesia, bank syariah. hmm, Nah, selama Pak, saya tuh pernah saya ditugaskan atau ditargetkan nih mempromosikan produk sama layanan di bank tersebut. Nah, hmm. eh, gimana sih Pak? Saya tuh cara mengetahuinya kan pernah tuh lihat di video Bapak kalau kita tuh bisa apa sih mencantumkan pencapaian kayak gitu Pak. Ya, oke. Yang Mencantumkan, persentasenya itu Pak. Sedangkan saya kan kayak bergabung gitu dengan yang di bank itu jadi kurang tahu berapa persen sih saya tuh pencapaiannya selama saya magang kurang lebih 4 bulan Pak. oke. Jadi begini, pencapaian itu bisa ditulis di CV, baik gabung jadi satu dengan pengalamannya maupun kamu bikin judul sendiri, ya kan? Kamu bikin judul pengalaman, sorry, achievement kayak gitu. Nah, pencapaian tersebut itu dia boleh yang berkaitan dengan suatu prestasi yang memang dideklarasikan, misalkan kayak menang lomba, ya kan, dapat piala, dapat piagam, dapat ini gitu, itu boleh, ya kayak gitu. Itu yang ada kayak gitu itu boleh. Tapi kalau misalkan kamu punya pencapaian kamu itu bukan suatu kompetisi, bukan lomba, bukan sesuatu yang dapat sertifikat, dapat piala, piagam viral gitu, bisa nggak? Bisa. Yaitu lewat apa? Menakar atau mengukur suatu perubahan atau impact yang terjadi selama kamu berkontribusi di posisi tersebut. Ingat ya, perubahan atau impact yang terjadi selama kamu ada di posisi tersebut. Nah, impact ini ada yang bisa dituliskan menggunakan angka gitu. Nah, tapi kan aku masuk itu kan nggak ngerti angka yang berkaitan dengan target bank, misalkan kayak gitu. Lo nggak masalah, nggak usah target bank, tapi kamunya aja yang kamu ukur sendiri gitu. Memperkenalkan, mungkin kamu menjual produk, sampaikan saja gitu. Mampu bertemu dan presentasi kepada 20 rata-rata misalkan 20 nasabah setiap hari untuk memperkenalkan produk dan layanan terbaru dari Bank Syariah kayak gitu, ya kan? Ya nggak apa-apa gitu, nggak perlu dihubungkan sama tim marketing lain atau frontliner lain gitu. Yang kamu lakuin aja, yang bisa diukur pakai angka gitu, gitu. Mampu atau berhasil membuat atau berhasil menghasilkan 5 nasabah baru setiap hari untuk membuka tabungan gitu, misalkan. Itu boleh kayak gitu. Ya, yang penting ada angkanya gitu ya. Jadi bukan masalah pencapaian kolektif sama tim marketing, sama tim frontliner atau tim apa gitu. Gitu. Jadi balik lagi konsepnya adalah impact yang kamu berikan kepada perusahaan selama kamu ada di posisi tersebut. Nah, ini adalah barusan aku bilang kamu bilang pakai persentase, pakai angka, itu memang yang bisa diangkakan gitu. Tapi ada juga yang tidak bisa diangkakan. Biasanya kalau nggak bisa diangkain itu, kalau yang pakai angka biasanya kan kalau ada target angka atau memang ada sesuatu yang bisa diangkain gitu. Sekian orang, sekian rupiah, sekian persen, sekian tabungan, sekian apa gitu misalkan, sekian nasabah, sekian gitu. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa diangkakan. Biasanya kamu menonjolkannya itu perubahan gitu. Coba sekarang kamu bayangkan suatu perubahan yang mungkin terjadi. Perubahan itu macam-macam. Misalkan apa? Ini coba bayangkan dulu ya. Dari sedikit jadi banyak. Dari nggak ada jadi ada. Dari banyak jadi sedikit. Dari negatif jadi positif. Dari sempit jadi luas. Dari boros jadi hemat. Gitu-gitu. Ada nggak perubahan-perubahan yang bisa kamu lakukan di situ? Atau sudah kamu lakukan? Nggak harus yang ngasih impact ke seluruhnya aja. Yang di peran kamu saja misalkan. Gitu. Apa gitu. Itu. Jadi
impact-impact semacam itu. Memang yang berkaitan dengan magang tersebut itu achievementnya mungkin ada karena gini ya, magang tuh relatif ya, karena kan kamu memberikan performance dengan periode yang terbatas gitu. Jadi kalau nulis pencapaiannya itu mungkin rada bingung ya wajar karena periodenya pendek sekali nih, karena ada magang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun gitu-gitu. Gitu-gitu. Magang kan durasinya beda-beda dan industrinya beda-beda, perannya beda-beda gitu. Tapi paling nggak kamu harus tahu dulu gitu. Impact itu bisa yang diangkakan tadi atau sesuatu yang berubah gitu. Atau keduanya ini bisa dikombin, misalkan perubahan perubahan dalam bentuk angka. Bisa kalau kamu nanti periode lebih lama gitu. Mampu meningkatkan penjualan produk ini sebesar sekian persen dibandingkan penjualan produk yang sama di tahun sebelumnya gitu misalkan. Itu kan membandingkan gitu. Dari sedikit ke banyak dibandingkan dan ditambah dengan angka gitu. Mampu menurunkan apa-apa sebesar sekian rupiah gitu. Atau mampu 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 melayani total misalkan berapa? 100.000 customer sepanjang 2024 tanpa komplain. Dalam kurung menurun sekian persen dibandingkan tahun sebelumnya gitu-gitu. Kombinasi juga bisa sebenarnya. Cuman ini kan tergantung case by case ya kayak gitu. Nanti di sesi yang kedua ya bukan yang di sesi general ini aku lihat dulu nanti CV-mu dan pengalamannya gitu. Mungkin nanti aku bisa kasih ide cara menuliskan achievement-nya gimana gitu. Tapi bagus ya pertanyaanmu ya. Itu. Jadi achievement itu nggak harus yang viral, nggak harus yang dapat kompetisi, piala, piagam gitu-gitu. Bayangin sesuatu yang bisa diangkakan gitu. Kamu tadi ada memperkenalkan produk, ya gunanya memperkenalkan apa? Ya jualan. Ada nggak pencapaian yang dijual? Kalau belum ada jualan, di tahap sebelumnya presentasi gitu. Udah banyak belum yang presentasi? Udah gitu. Barangkali kamu selesai magang, ternyata orang-orang yang kemarin kamu presentasi malah orangnya pada ikut produk kan, kayak gitu kan kamu nggak tahu itu. Tapi kan peranmu nggak usah di situ yang bisa diangkakan gitu, yang bisa diangkain gitu. Tarik mundur lagi, itu kan sales cycle itu ya di situ ya. Itu mendapat ketemu orang, begini-gini activity gitu. Jadi nggak harus result selalu result, kadang activity juga gitu yang bisa diangkakan gitu sih Nurul. Mungkin ada pertanyaan lain boleh. Selain itu, berarti yang itu tuh bisa aja kan Kak, se, apa sih, sejenis deskripsi aja, Deskripsi nggak aja harus kayak angka ya, nggak harus angka gitu. Itu nggak harus angka. lagi ya. Yo, ini dalam kamu nyari kerja, dalam kamu tahap-tahap rekrutmen, nyari kerjaan, tahap rekrutmen yang masih bingung, yang sering gagal gitu. Atau kamu malah belum baru lulus banget ya? Baru banget Pak, Oh, kalau baru lulus aku nanya baru sejauh ini, kamu setiap hari ngirim lamaran bisa berapa banyak? nggak siap hari sih Pak. Misalkan saya lagi buka LinkedIn kan Pak, kalau ada baru saya kirim Pak, kayak Oke, gitu. oke. Saran dari aku, buk Ada. lamar, ya. Saran dari aku, kamu apply job tiap hari. Kenapa kok tiap hari ya? Termasuk buka LinkedIn ya, nggak cuma LinkedIn ya sebenarnya. Jadi satu, kamu apply job itu tiap hari. Dua, sumbernya itu beragam. Sumber info lokernya ya ada grupku, ada LinkedIn, ada Jobstreet, mungkin nanti ada Deals, kita lulus dan lain-lain kayak gitu. Itu boleh. Kenapa kok harus tiap hari dan sumbernya banyak gitu? Satu, kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu tuh munculnya kapan. Oke. Jadi kamu tuh nggak tahu kan loker yang cocok buat kamu tuh munculnya kapan kamu nggak tahu. Nomor dua, tapi setiap hari pasti ada loker baru gitu. Paham ya? Gitu. Jadi kamu nggak tahu loker itu muncul kapan, tapi setiap hari pasti ada loker baru. Dan yang nomor tiga, loker-loker baru tadi pasti didistribusikannya tidak cuma lewat LinkedIn. Ada job portal, ada website perusahaan, ada yang ditempel di dinding mana, ada yang di job fair, gitu-gitu. Nah, sekarang itu kita logika aja. Aku nggak tahu loker yang cocok buat aku munculnya kapan. Tapi tiap hari pasti ada loker baru.
yang muncul di berbagai tempat. Artinya apa? Artinya setiap hari mungkin ada loker yang cocok buat kamu yang muncul gitu. Nah, kalau ada hari saat kamu tidak membuka apapun, berarti kan ada kemungkinan ada loker yang cocok muncul. Tapi kamu tidak terinformasi karena kamu nggak ngakses LinkedIn, nggak ngakses job portal, nggak ngakses website gitu loh. Gitu. Nah, itu kan sayang banget tuh kalau kayak gitu tuh. Gitu kan. Kan kamu masih baru nih di grup locker. Gitu kan. Teman-teman yang ada di grup sehari bisa 20 sampai 30-an locker lah yang bisa dikirim tiap hari gitu. Nah, kalau kamu nggak tiap hari kan sayang banget ada hari yang mungkin ada locker bagus tapi kamunya malah nggak buka gitu. Jadi time managementnya dibenerin lagi di situ. Harus everyday gitu. Karena tiap hari selalu ada potensi gitu. Ya, ini baru dari sisi rutinitasnya loh ya, gitu kan. Itu harus everyday. Gitu. Oke. Ini baru dari sisi situ. Selanjutnya, kalau kamu ngirim lamaran, ada yang kirim lamarannya via apa aja selain LinkedIn? Tadi kamu udah nyebut LinkedIn. Dikirimnya lewat apa? Google Form, Pak. Kalau Google saya punya. Form. Google Form. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Biasa di email juga, Pak, dari email. Mail. Kalau kamu ngirim lamaran via email, dokumen yang dikirim apa? Apa Sejauh aja? ini masih, Pak, CV. ya CV. Nah, saya mau tanya, eh, kan biasa tuh disuruh disuruh ngirim gitu. Apakah kita tuh langsung kayak ngirim dokumen lain, Pak? Kayak misalkan atau jangan dikirim, Pak. Misalkan kayak KTP. Ya, ya. Oke. Jadi gini, aku sering bilang, tapi ini pandanganku ya. Jadi gini, walaupun nggak diminta, saranku kalau ngirim lamaran via email yang langsung diterima sama rekruternya, kalau memang tidak dilarang, jangan hanya mengirimkan CV, tapi ada dokumen pendukung. Dan dokumen pendukung yang aku maksud itu adalah dokumen pendukung informasi di CV selain informasi pribadi, gitu. Jadi pada saat kamu ngirim pertama kali, suaraku jelas nggak? Gitu. Jadi saat kamu ngirim pertama kali, jangan hanya Jelas, jelas. mengirimkan CV saja, tapi di situ kamu boleh ngelampirin dokumen lain selain dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu ya yang berisi informasi-informasi pribadi yang orang lain nggak boleh akses tanpa izin kamu. KTP, SIM, KK, NPWP, akte lahir, buku tabungan, BPJS, apalagi paspor gitu-gitu. Nggak usah dikasih kalau nggak diminta. Kalau mau simple, cuma CV saja boleh nggak? CV saja boleh. Tapi aku kurang rekomendasiin. Kalau mau kuat, biasanya kalau dokumennya mau sedikit tapi kuat, itu CV portofolio. Mungkin surat lamaran CV portofolio gitu. Nah, mungkin nanti kamu bisa belajar dulu tuh apa itu portofolio, contoh portofolio buat ngelamar kerja dan lain-lain. Gitu. CV itu adalah bukti perjalanan karirmu, portofolio itu adalah bukti karya selama kamu menempuh perjalanan karir tersebut. Gitu. Kalau mau simple gitu, lamaran CV portofolio. Kalau portofolio nggak ada, biasanya orang lampirin dalam tanda kutip serpihan portofolio gitu. Serpihan portofolio itu adalah bahan-bahan yang biasanya ada di dalam portofolio. Misalkan lampirin apa? Ya sertifikat-sertifikat pendukung, foto formal gitu-gitu. Ya kan? Ijazah transkrip ya nggak apa-apa gitu. Kasih aja gitu. Ini khusus kalau kamu ngirim via email. Aku menyarankan demikian kenapa? Karena di lapangan masih banyak perusahaan yang sebenarnya membutuhkan itu. Walaupun kadang ada yang nggak disebut. Itu kadang ditunjukkan dengan jenis ininya, jenis arahan CTA untuk si kandidat ngelamar. Ada yang tulisannya, silahkan kirimkan CV ke. Nanti kamu di LinkedIn akan nemuin lagi, silahkan kirimkan lamaran ke, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke gitu. Berkas lamaran lengkap tuh apa? Apa cuma surat lamaran kan nggak? Gitu. Jangan sampai ada logika-logika yang mungkin sifatnya relatif, tapi kalau kamu sebenarnya artikan dengan cara mengirimkan dokumen berlebih, itu kamu juga nggak rugi karena nggak ngirimin dokumen
pribadi gitu. Kasih portofolio biar makin meyakinkan CV-mu. Kalau nanti pengalamanmu udah bagus, pengalamanmu udah banyak, ngirim CV aja itu udah mahal gitu. Nggak usah ada dokumen-dokumen lain. Tapi kalau masih fresh graduate, masih junior lah, pengalaman kerja di bawah 2 tahun gitu ya. Ada dokumen-dokumen pendukung, asal bukan dokumen pribadi, menurutku pribadi gak masalah. Mungkin nanti kamu di luar akan ada opini yang, ya kirimkan CV sesuai arahan aja gitu. Ya itu benar, tapi nggak selalu benar kalau menurutku. Karena kalau disuruh ngirim CV, kamu cuma ngirim CV. Padahal ngirim dokumen pendukung kayak portofolio juga nggak dilarang kan sayang, gitu. Padahal itu kan bahan pertimbangan lain. Terus apa iya kalau ada yang arahan, silahkan kirimkan lamaran. Artinya cuma ngirim surat lamaran, nggak ada CV-nya, kan nggak, gitu. Nah itu hal-hal semacam itu yang harus kamu coba diuji, gitu. Oke? Oke, mungkin ada pertanyaan lain boleh. Terus bedanya si resume itu apa ya Pak? Yang CV, hal yang ya. lebih Jadi gini, spesifiknya. ya. Kalau dari sisi isinya, CV itu lebih luas dia. CV itu lebih luas. Kalau kita ngomongin aturan, bukan aturan ya. Ya aturan bisa atau penggunaan secara internasional. CV itu lebih banyak digunakan untuk profiling orang yang misalkan mau daftar organisasi, daftar beasiswa, daftar sekolah lagi, ngisi-ngisi seminar. Beberapa memang ada buat ngelamar kerja. Tapi kalau di luar, kebanyakan itu lebih ke resume bukan CV. Kenapa? Resume itu intinya cuma berisi informasi yang lebih singkat, yang langsung fokus kepada profesi yang kamu lamar. Jadi nggak ada tuh hobi, organisasi kepanitiaan, biasanya tuh kayak gitu nggak ada. Dan dia hasilnya akhirnya lebih singkat, halamannya lebih sedikit biasanya. Kalau CV memang boleh 1 sampai 3 halaman, itu rekomendasinya di situ. Tapi kalau resume biasanya 1 halaman. Dia berfokus kayak info pribadi ya, cuma informasi pribadi dikit, terus pendidikan, terus pengalaman, sertifikasi, skill, dah. Nggak ada organisasi, kepanitiaan, volunteer, minat, gitu. Bahkan beberapa paragraf profil itu, paragraf itu nggak ada. Terus habis itu terkait dengan apa misalkan ada kotak referensi gitu nggak ada gitu-gitu. Jadi dia berfokus kayak kalau resume itu ini profil singkat saya, ini background pendidikan saya, ini pengalaman relevan saya, ini skill saya. Dah, cuma begitu doang gitu. Kalau di Indonesia kamu bisa lebih sedikit fleksibel. Jadi walaupun diminta CV, kirim resume dan jenisnya kalau untuk lamar kerja kayaknya kadang nggak terlalu diperhatiin sih gitu. Oke, gitu. Tapi kalau keluar nanti tadi lebih kayak spesifik gitu loh. Jadi kalau kamu ngirim CV, makanya seringkali CV itu bisa dikirim untuk banyak info loker gitu. Karena ini memang CV ini tuh bisa aku buat ngirim posisi QA, bisa untuk ngirim posisi R&D, bisa aku kirim posisi QC gitu-gitu. CV ini buat ngelamar kerja jadi semua frontliner bisa. Aku pengen ngelamar jadi resepsionis, ngelamar jadi sekretaris, ngelamar jadi CS, ngelamar jadi teller gitu. CV-nya tuh, dunianya sejenis gitu. Paham kan? Kalau CV itu begitu. Jadi dia lebih lebih bisa digunakan untuk banyak posisi yang dilamar kayak gitu. Oke, itu sih. Ini ada pertanyaan lain lagi boleh. Sekarang Kayak aku itu yang Pak untuk ya, kenapa? terus untuk kayak kebanyakan perusahaan tuh lebih apa sih? Lebih bagusnya tuh CV yang ATS yang CV ATS atau CV ATS yang kreatif gitu Pak. Ya, sampai Temanya sekarang gitu. ya, sampai sekarang kita sharing ini di bulan Agustus 2024, CV kreatif maupun ATS friendly itu sama-sama tetap masih berlaku. Bahkan di luar sana, nanti kalau kamu udah lebih dalam ya mengeksplor lebih banyak HRD, ada HRD itu yang sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan dua hal tadi. Sekarang memang beberapa 2-3 tahun terakhir ini sejak COVID itu CV ATS friendly itu memang naik karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang filtering CV itu tidak dilakukan oleh manusia langsung, tapi diproses oleh sistem. Jadi ada sistem database namanya ATS. Jadi ATS itu nggak cuma buat screening ya, jadi datamu masuk di screening, nanti ngikutin tahapan-tahapan dan lain-lain. Pokoknya sistem database itu. Nah itu kan by system tuh, sehingga kita bikin CV yang ATS friendly.
Nah, CV ATS friendly ini berarti artinya apa? Artinya ya akan cocok kalau dipakai untuk ngelamar ke perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem ATS ini. Misal kamu ngirim lewat website, lewat job portal, lewat LinkedIn gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kamu ngirim lamarannya yang langsung diterima sama rekruternya, misalkan lewat Google Form atau walk-in interview yang langsung bawa CV di tempat gitu ya, atau job fair gitu ya, terus di via email kayak gitu, CV kreatif juga nggak masalah kayak gitu. Nah, apakah nggak masalah kalau aku punya dua jenis CV, aku punya kreatif dan ATS friendly, nggak apa-apa diuji aja, dipakai gitu. Tapi kalau misalkan aku cuma pengen punya satu CV nih, biar nggak perlu bingung ATS atau kreatif, aku mau pakai apa? Saranku sih ATS friendly aja. Karena ATS friendly kalau dipakai di sistem ATS itu bagus, langsung difilter sama mata manusia juga tetap bagus gitu. Karena udah kamu permudah cara menulisnya gitu loh. Kayak gitu. Ya, itu sih. Gitu. Jadi dua-duanya masih bagus. Tinggal diuji aja. Nanti mungkin kamu akan ada temen. Memang relatif ya. Karena dilihat dulu kamu akan lebih banyak panggilannya lewat mana terus dipakai aja gitu. Karena nanti mungkin kamu ada tadi temen atau orang yang bilang, aku ngirim lamaran pakai TS Friendly banyak tuh yang manggil. Ya itu benar. Karena journey-nya dia begitu. Aku banyak kirim lewat kreatif, banyak yang manggil juga loh. Ya itu benar. Kalau kamu pakai pakai kreatif yang manggil udah banyak, gak usah diganti ATS. Pertahanin aja itu caramu ngirim lamaran itu. Ya kan? Gitu. Tinggal belajar tahap-tahap selanjutnya gitu. Tapi kalau memang di awal kamu mau nguji boleh nggak? Boleh. Gitu. Karena keduanya masih sama-sama bagus gitu. Hmm, Apalagi terus Pak, terus ada pengaruhnya sih Pak kalau terus apakah ada pengaruh gitu kalau CV kita tuh template-nya tuh walau ATS friendly kan Pak ada sama sama punya orang apakah itu berpengaruh Pak? template sama belum tentu isinya sama. Karena misalkan ya, kita teman sekampus, sejurusan, sekelas. Aku juga sama-sama cewek misalkan, IPK kita sama gitu. Walaupun template-nya sama, cara ngisinya kan beda kan. Kayak gitu. Karena apa? Ya mungkin aku misalkan aku lagi cara bahasa nulisku tuh begini. Kamu cara penulisannya begitu gitu. Beda-beda gitu. Jadi walaupun sama, tidak akan identik gitu. Oke, dan di sini fungsi pembaca, entah itu HR, user, atau sistem tadi, dia bukan matching. Wah, ini mirip sama ini nih gitu, terus plagiasi CV, bukan itu gitu. Sistemnya ini tuh nyocokin informasi yang ada di CV-mu itu kayak yang aku butuhin nggak, kan gitu, gitu. Jadi nggak terlalu ngaruh itu, malah bisa dibilang nggak ngaruh. Ya, fokus-fokus dari CV itu nyocokin info di CV dengan yang kita butuhin, bukan CV-mu sama CV orang, gitu. Eh, terus Apalagi. eh, di surat lamaran tuh Pak misalkan apa sih posisi yang dibutuhkan tuh kan kan Pak bisa beda-beda gitu. Apakah kita tuh harus merombak kayak gimana sih kata-katanya tuh Pak? Ya, jadi gini, kalau hubungannya dengan surat lamaran, ya, surat lamaran itu harus yang sifatnya itu personalisasi, personalize. Jadi jangan bikin surat lamaran umum kepada HR manager di tempat gitu. Oh, jangan. Surat lamaran tuh harus selalu diganti-ganti. Karena kamu kayak lagi ngobrol sama orang yang spesifik gitu. Kamu pengen memperlakukan bahwa perusahaan ini tuh spesial, makanya kamu mention gitu kepada HR Manager PT ABCD di alamatnya mana cari. Kalau kamu dapat langsung tahu nama orangnya, alamat email orangnya, biasanya diposting sama HRD tuh di LinkedIn. Terus dikirim pakai email perusahaannya si orang tersebut. Misalkan Nurul. Ya udah aku mention yang terhormat Ibu Nurul Askia Izayati, HR Manager PT Pertamina Persero di Banjarmasin, misalkan gitu. Jelas gitu, gitu. Terus diisinya juga sama, paragraf pertama gitu. Jangan nulisnya perkenalkan nama saya ini, saya
Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang Anda posting, saya tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Ya apa sebut gitu. Berjelas gitu. Perkenalkan, nama saya Nurul, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT Pertamina Persero sebagai seorang sales engineer berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui website perusahaan Anda gitu. Jelas gitu. Ntar kalau umum general gitu gimana? Gitu. Dan itu selalu diganti-ganti. Jadi nanti kalau untuk mempermudah ya, apalagi yang dikirim via email, dokumen selain CV itu udah kamu satuin sendiri tuh dalam satu PDF, ya kan? Nanti CV-mu pakai Word, diketik ganti-ganti. Begitu udah selesai, Word-mu di save PDF, digabungin sama file yang udah gabungan tadi. Di merge, mungkin nanti dikompres lagi, di rename, jangan lupa baru dikirim gitu. Jadi selalu ganti-ganti surat lamaran, jangan pakai surat lamaran general gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Boleh silahkan. Yang sifatnya general sejauh ini kamu Terus apply job. untuk yang portofolio itu kan Pak, saya ada lihat di video Bapak kalau portofolio itu bisa lewat kayak link Mm-mm. Google Drive kayak itu nah Pak. Itu maksudnya Oh, gimana Pak? Misalkan kayak portofolio kan jadi gini. Kamu kan udah punya file jadikan apa ya, sih? kamu kan udah punya file portofolio nih, gitu kan? Udah punya file portofolio. Nah, portofolio itu bisa kamu susun secara offline, bisa portofolio kamu susun langsung di website online bikin portofolio, ya kan? Nah, pasti kan ada momen saat kamu misalkan ngirim lamaran via email, tapi portofolionya bisa dilampirin, ya kan? Tapi pasti juga akan ada momen saat kamu ngelampirin CV, tapi portofoliomu tuh ukurannya terlalu besar dan nggak bisa dilampirin. Padahal kamu pengen menginformasikan portofolio tersebut. Ya caranya gimana? Ya sudah, URL portofolio onlinemu tinggal masukin ke CV-mu kan? Kan di info CV-mu kan ada info pribadi tuh, foto, nama lengkap, domisili, alamat email, nomor telepon, LinkedIn, kasih aja URL portofolio. Kalau bikinnya lewat website ya websitenya itu tadi, URL-nya taruh. Kalau kamu bookingnya offline, tinggal kamu upload ke Google Drive. Linknya Google Drive kamu taruh ke situ, gitu, gitu. Tapi langsung yang boleh akses ya kalau upload yang Google Drive ya. Jangan yang minta akses, permohonan akses dulu ke sini, janganlah gitu. Nanti orangnya mager ngeliat portofoliomu, gitu maksudnya. Kamu ini ya udah sering banyak nonton dari videoku ya. Ya bagus, job seeker. Jadi kalau kamu, hah, banyak ya. Jadi kalau kamu mau, Enggak Pak. ya itu pertanyaanmu soalnya beragam tuh. Aku di video-videoku mana aja aku masih ingat. Jadi kamu nanti kalau mau jadi job seeker, tonton tiga tiga videoku ini, tiga playlist ya. Ada tiga playlist. Playlist pertama itu playlist yang judulnya itu FAQ seputar karir. Gitu, belajarnya dari situ. Playlist FAQ seputar karir. Yang kedua playlist tes interview. Jadi ada playlist tes interview itu kamu dengerin. Yang ketiga playlist LinkedIn Plus gitu. Jadi situ ada playlist judulnya LinkedIn Plus. Kamu belajar dari tiga ini aja, itu kamu udah pinter itu, yakin aku, gitu. Kenapa? Karena isinya di situ adalah informasi-informasi yang aku harapin dulu waktu aku jadi fresh graduate itu aku tahu, gitu. Jadi dulu tuh aku belum tahu itu, baca sana, baca sini, nanya sana, nanya sini terus gitu. Baru aku tahu begitu aku bikin videonya, gitu. Jadi informasi-informasi itu aku yakin bagus, gitu. Walaupun nanti memang beberapa ada yang harus ditanyain ke aku. Kalau kamu misalkan nggak paham, tulis di komentarnya nggak apa-apa. Nanti akan aku jawab satu-satu itu. Karena sebenarnya itu yang dibutuhin sama job seeker. Nggak usah terlalu sibuk sama. Tapi kan kebanyakan yang dicari yang berpengalaman gitu. Tapi kan harus ada ordal-ordal. Pelajari aja itu. Cukup gitu. Kalau mau dikembangin sendiri boleh nggak? Boleh banget malahan. Minimal kerangka berpikirnya, paradigmanya kau pahami. Oh begini ya, oh begitu ya gitu. Bahkan di playlist tes interview aku nggak pernah ngasih template. Kalau ditanya gini jawabnya gini ya gitu. Jangan. Kenapa? Nanti gaya komunikasimu sama aku kan beda. Dan interview itu nggak boleh hafalan.
Interview itu bukan proses store hafalan. Jadi kau, oh, yang disampaikan, oh kalau perkenalan diri itu yang disampaikan poinnya ini, ya udah aku sampaikan pakai caraku gitu. Begitu pun pertanyaan lain. Nah itu coba kamu pahami dulu itu, secara umum begitu. Oke? Oke. Ada pertanyaan lain enggak yang sifatnya general? dari udah cukup sih Pak. Cukup? Mungkin dari Bapak lagi. Oh dari aku disuruh nanya. Oke, boleh. Nggak apa-apa, kita ngabisin menitnya aja boleh gitu. Pertanyaan lanjutan dari aku. Sejauh ini kamu apply job. Kamu ngelamar yang sesuai jurusan atau di luar jurusan juga kamu lamar? Sejauh ini Pak lebih banyak kan sih kayak staff finance, accounting, admin kayak gitu aja sih Pak. Belum ada Pendidikanmu yang apa? lintas Background pendidikanmu apa? backgroundnya akuntansi Pak. Hmm, akuntansi kan? Akuntansi. Hmm. Background akuntansi kan bisa luas tuh sebenarnya. Kamu bikin portofolio juga mudah. Bikin pakai Excel, datanya data dummy. Bikin project-project dummy. Kalau nyari project dummy, biar tadi aku kasih ide ya. Kalau mau bikin portofolio, kamu kan nggak ngerti nih portofolionya gimana. Bikin prompt di ChatGPT. Saya adalah lulusan S1 akuntansi. Saya ingin membuat, dengerin ya, promptnya gini. Saya adalah seorang lulusan S1 akuntansi. Saya ingin membuat portofolio untuk melamar pekerjaan dengan mendemonstrasikan kemampuan saya di bidang, misalkan kamu sebut aja, account payable, account receivable, tax auditing, dan rekonsiliasi, titik. Buatkan saya 5 project untuk saya kerjakan di portofolio saya. Nanti kan akan ada projectnya di situ. Kalau perlu malah kamu nulisnya buatkan saya 5 project dan langkah-langkah pengerjaannya gitu. Untuk saya jadikan portofolio. Nanti kan akan ada 5 ide tuh langkah-langkahnya gitu. Kalau ada yang butuh data, ngolahnya pakai Excel aja, nggak usah yang pakai software-software Maya, Zaire, Odoo, Accurate yang susah-susah kayak SAP gitu-gitu. Pakai Excel aja yang bisa diolah pakai Excel. Angkanya bikin angka random biasa, tahu kan? Gitu. Gitu. Kalau randomnya pakai koma ya fungsi sama dengan ran gitu, random atau ran between gitu. Udah bikin tabel sendiri, olah sendiri, data dummy. Karena bikin portofolio di sini jurusanmu itu nggak perlu nonjolin angka-angka ini. Oh ini rahasia perusahaan nih ya kan. Misalnya kamu mau pakai data kamu magang, mungkin kamu masih megang. Ya, jangan kan bocorin rahasia perusahaan. Pakai angka dummy aja. Tabelnya mungkin sama, tapi angkanya kamu bikin sendiri. Karena yang perlu didemonstrasikan di sini adalah saya paham konsepnya, saya bisa ngitungnya, gitu. Pakai angka sendiri aja saya ngitungnya bener, apalagi Anda yang ngasih angka sama aja, gitu. Nah itu loh yang perlu ditonjolin. Bikin aja portofolio nanti aku review nggak apa-apa bisa, gitu. Dah. Saya coba misalkan cari di chat GPT boleh saya masukkan ke portofolio gitu ya Oh Pak. ya boleh lah gitu, bikin portofolio sendiri boleh lah. Karena di sini kamu balik lagi project pribadi itu menonjolkan bahwa ini loh saya mampu pakai software ini. Jangan sampai nanti kamu di CV-mu tulisannya hard skill, hard skill. Nulisnya cuma Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Itu anak SMP bisa. Ngapain kita ngerekrut anak kuliahan? Jadi nggak menarik kalau nulis di CV tulisnya cuma Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kamu harus nonjolin Excelku tuh level ini loh, Wordku tuh level ini, PowerPointku tuh level ini gitu. Nah untuk nonjolin itu secara meyakinkan, dijabarin misalkan gitu. Nanti kamu nulisnya misalkan Excel titik dua. Misalkan fungsi ini, VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, terus apalagi misalkan di situ membuat diagram ini itu, pengolahan ini itu, dashboard, gitu dan lain-lain dijabarin. Kalau mau meyakinkan lagi nggak perlu dijabarin, boleh nggak boleh lampirin portofolio gitu. Nih Pak, di CV saya nulis bisa Excel kan? Nah, Pak, Excel level saya tuh di portofolio saya tuh bisa untuk ngolah kayak gini. Dihubungkan sama apa ya? Accounting gitu. Jadi kalau nanti kamu ngelamar kerja tetap di bidang accounting tetap bisa, geser-geser dikit ke bidang administrasi dan sejenisnya tadi bisa gitu. Karena jurusanmu itu sebenarnya jurusan yang dibutuhkan sama semua perusahaan sih menurutku gitu. Gak ada perusahaan yang gak butuh jurusanmu itu gitu. Sekarang tinggal kamu memberitahu perusahaan ada orang dengan kemampuan kayak kamu gitu. Gitu. Paham ya? Oke.
Loh, bagus ya. Aku kasih satu pertanyaan, kamu ada pertanyaan banyak itu bagus. Lanjut. Apa lagi? Soalnya di CV saya tuh Pak masih banget, belum yang kayak Bapak lebih Oh, kompleks gitu nah. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Soalnya saya nulis hard skill kan hard skill masih gitu ya. masih kayak Microsoft Word gitu belum saya aja. Nah, iya. Nah, dulu aku juga loh Pak, sama, biasa padahal di nggak masalah. Iya, eh, nggak masalah. Dulu aku juga kayak gitu, waktu aku nggak ngerti gitu. Tapi lama-lama aku riset sana sih. Kamu kalau mau ngeluangin waktu riset sendiri nggak apa-apa. Jadi bersumberlah. Nih ya, yang aku pegang dulu ya. Dulu kan aku banyak belajar tuh dari nanya, gitu. Nanya orang yang aku anggap lebih jago, terus aku pegang. Tapi ternyata salah. Kenapa? Karena untuk konteks-konteks tertentu, itu kadang nggak cocok. Jadi kamu boleh nih belajar dari aku gini, ya kan? Kamu boleh belajar dari orang, boleh belajar dari YouTube, dari TikTok, dari LinkedIn, dan lain-lain. Tapi mungkin nanti suatu saat kamu harus baca bukunya. Baca bukunya, baca jurnalnya, temukan informasi atau bukti kenapa ya waktu itu aku nonton orang ini dia bilangnya begini kok gini ya gitu. Karena kaidah penulisan kita ngomongin nggak usah yang luas-luas deh. Kita ngomongin CV aja. CV di global sama CV di Indonesia itu aja udah beda gitu. Banyak informasi di CV Indonesia kalau diterapin di CV global itu diskriminasi. Contohnya begitu gitu. Tapi kalau di CV Indonesia itu dianggap biasa. Tapi kalau di aturan global itu diskriminasi, nggak boleh ada di CV. Infoloker juga sama. Infoloker di Indonesia kalau kita terapin infoloker di luar negeri itu ada informasi diskriminasi kayak gitu. Makanya kamu harus paham-paham gitu. Tapi terlalu luas lah kalau kita ngobrol sampai sana lah. Step by stepnya dulu aja. Kita benerin dokumen kamu yang bagus, lengkapin dokumennya, kamu coba apply secara rutin dari banyak sumber, jumlahnya banyak gitu. Konsisten, set gitu. Nanti kalau udah kan tinggal diukur gitu loh, ya nggak sih? Gitu. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke sesi yang detail. Oke?